Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan canter kapal. Di kelompok 5 terdiri dari beberapa kelompok. Saya Habibur Rahman. Perkenalkan, nama saya Alanib Sadam, NIM saya 151151900. Nama saya Ridho Setiaji, NIM 15115190028. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatullah, NIM 15115190057. Latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara maritim, maka sarana transportasi yang dianggap paling efektif adalah kapal. Peran pelayaran sungguh sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi penduduk dan bagi pendapatan negara pada umumnya. Aspek laut dalam pengangkutan dapat digunakan sebagai sarana untuk mempermudah usaha, penyebaran pemataran, pembangunan dan mobilitas penduduk serta tenaga kerja. Aspek laut dapat digunakan untuk membebaskan penduduk yang bertempat tinggal di pulau terpencil dalam wilayah Nusantara yang terisolir dari dunia ramai. Juga sebagai penunjang dalam perekonomian serta untuk mewujudkan perdamaian dan menjalani persahabatan antar bangsa dunia. Pengertian canter kapal itu berbeda dengan sewa kapal. Perbedaan itu terletak pada unsur pelautnya. Pada canter kapal disediakan kapal lengkap dengan pelautnya, sedangkan pada sewa kapal itu tanpa pelaut. Jadi dalam sewa kapal, si penyewalah yang mencari pelautnya. Istilah bareboat canter yang sering didengar dari pengusaha-pengusaha kapal Indonesia. Perjanjian charter kapal, pemilik kapal dapat mencatatkan kapal yang dimiliki kepada pencatat kapal dengan berbagai ketentuan yang dicantumkan dalam bentuk perjanjian charter kapal. Yang pertama ada bareboat charter atau dimiliki charter, penyerahan milik. Bareboat charter adalah penyewaan kapal tanpa nakoda dan ABK atau anak buah kapal. Jadi charter harus dilengkapi sendiri nakoda dan ABK tersebut. Walaupun demikian, kapal masih dalam kondisi laik laut. Kedua ada time charter. Charter waktu ini ship owner memberikan kebebasan kepada charterer untuk menggunakan kapalnya dan berlayar selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam CP. Ketiga, trip time charter. Bila mana kapal di-charter untuk satu kali atau lebih pelayaran, tetapi charter fee berdasarkan kepada waktu, maka jenis charter seperti ini disebut trip time charter. Keempat, voyage charter. Suatu persetujuan charter antara pemilik atau pengusaha kapal dan pencharter. Kapal lengkap dengan nakoda dan ABK untuk satu kali atau lebih pelayaran. Besar charter fee dihitung dari banyak muatan yang diangkut sebagaimana yang dijanjikan, sehingga sewa kapal sama dengan uang tambang atau sand freight. Oke, voyage charter itu sendiri terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada trip voyage charter, di mana kapal disewakan untuk ke satu atau beberapa pelabuhan pembongkaran namun hanya untuk satu trip. Barang-barang yang dibawa pun sudah diatur dalam perjanjian. Yang kedua ada deadweight charter, itu tidak ada bedanya dengan trip voyage charter. Yang ketiga ada berth charter. Ini digunakan jika kita tidak tahu pasti koli yang akan kita angkut. Namun metode ini sangat jarang digunakan. Yang keempat ada gross charter. Ini semua biaya kapal di pelabuhan tersebut ditanggung oleh pemilik kapal atau ownership. Namun tetap bisa dibahas di dalam fee charter itu sendiri. Yang kelima itu ada net charter. Ini kebalikannya dari gross charter. Semua biaya kapal di pelabuhan ditanggung oleh kartener itu sendiri. Kecuali ada 2 poin kecuali, yaitu biaya tetap kapal, fee cost, dan bunker BBM. Lalu ada clean charter, yakni pemilik kapal hanya memikul komisi chartering brokers dan tidak dibebani oleh komisi-komisi lain. Lalu yang terakhir ada lump sum charter. Biaya dari lump sum charter ini sendiri ditentukan, fee-nya itu ditentukan oleh penyewa seluruh bagian atau kapal dengan uang sewa lump sum atau biasa disebut dengan uang tetap. Ditentukan oleh apakah ruang kapal tersebut terisi penuh. Charter fee diterima sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di awal.
Saya akan menjelaskan charter kapal dalam keadaan kosong. Sewa kapal atau charter kosong atau bisa disebut bareboat charter atau demise charter adalah suatu macam percharteran kapal tanpa pengikut sertaan awak kapal dalam keperluan pengoperasian kapal. Sehingga penyewa kapal seolah-olah sebagai pemilik kapal. Dengan demikian, pengaturan sewa kapal atau charter kosong ini adalah sama dengan pengaturan objek sewa lainnya menurut pasal 1548 BW tentang sewa menyewa. Bentuk perjanjian sewa menyewa kapal yang dibuat secara tidak tertulis ini didukung syarat sah perjanjian pada pasal 1320 BW, khususnya dalam angka atau syarat objektif yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan suatu hal tertentu. Maka dengan kata lain yaitu tidak ada syarat yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pengaturan sewa kapal yang dibuat secara tidak tertulis ini tidak diatur secara lebih khusus dalam undang-undang. Namun kita dapat mempelajarinya dari kepatutan dan kebiasaan sesuai dengan pasal 1339 BW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis charter. Yang pertama itu adalah bareboat charter. Bareboat charter adalah penyewaan kapal tanpa nahkoda dan ABK. Yang kedua, time charter. Time charter adalah jangka waktu penyewaan. Jadi pemilik kapal memberikan kebebasan kepada pencharter dalam waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati. Yang ketiga itu trip time charter. Trip time charter adalah sama seperti time charter. Oke. Yang keempat trip voyage charter. Trip voyage charter adalah percharteran berdasarkan perjalanan. Yang kelima, charter party. Charter party adalah perjanjian antara pemilik kapal dengan penyewa dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Yang keenam, bercharter. Bercharter adalah percharteran lebih ke bongkar muat. Yang ketujuh itu lump sum charter. Lump sum charter adalah sewa kapal yang dibayar sekaligus dalam satu waktu. Yang kedelapan, deadweight charter. Deadweight charter adalah harga sewa ruang kapal berdasarkan harga charter per ton untuk seluruh deadweight kapal. Yang kesembilan, hire for cash atau sewa beli, yaitu seperti kayak kredit kapal. Yang ke-10, open charter. Open charter adalah sewa kapal dalam keadaan kosong karena si penyewa masih belum tahu apa yang diangkut. Yang ke-11, clean charter. Clean charter adalah pemilik kapal tidak dikenai biaya makelar. Yang ke-12, net charter. Net charter adalah semua biaya di pelabuhan dibebankan kepada si pencharter. Yang ke-13 itu gross charter. Adalah semua biaya di pelabuhan dibebankan kepada si pemilik kapal.